Selamat datang dalam program spesial Sarasehan Virtual 100 Ekonom, hasil kerjasama antara CNBC Indonesia dengan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Program spesial ini mengangkat tema transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing. Saya Ali Miratmaja akan menjadi host Anda pada hari ini. Sarasehan 100 Ekonom persembahan INDEF dan CNBC Indonesia bertajuk Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing ini didukung oleh PT Pertamina Persero, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT HM Sampurna Tbk, Bank BJB, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Telkomsel, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sebelum kita memulai acara ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk membuka acara pagi ini, saya persilakan ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Profesor Didik J. Rahbini untuk memberikan sambutannya. Prof. Didik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, yang terhormat Menko Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Profesor Muhadjir Effendi, dan Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan. Ya. Kali ini sahabat para ekonom, kaum cendekiawan ekonom yang terpelajar adalah aset bangsa yang mempunyai bekal ilmu untuk memberi masukan dan rembuk kebijakan berdasarkan sains, bukti rasional. Kaum cendekiawan tidak boleh hanya berdiri di tempat kerjanya, di kelas atau di dalam lab, tetapi harus menjalin jaringan yang luas di antara sesama. Yang lebih penting lagi, turun gunung mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan bangsa. Sarasehan Forum 100 Ekonom ini sudah berjalan 4 tahun, sejak 2016 sampai sekarang, selalu dihadiri Presiden. Sudah ada 3 buku yang cukup tebal dihasilkan dari forum ini, yang memuat pikiran kaum terpelajar, para ekonom di negeri ini. Sekitar 100 ekonom berkumpul bersama secara fisik maupun virtual tidak mudah, apalagi berkumpul bersama dalam pikiran, menulis dan disatukan dalam buku. Namun pada saat ini para ekonom tidak hanya berkumpul, tetapi secara fisik dan virtual, tetapi juga dalam semangat kebersamaan pikiran yang dituangkan dalam karya buku, tulisan, dan buah dari kebersamaan itu menjelma menjadi buku yang cukup tebal, hampir 1000 halaman ini. Ya. Buku adalah produk peradaban, tetapi untuk menghasilkan peradaban, buku harus disosialisasikan.
Karena itu secara bersama atau individu, kita ekonom perlu melakukan advokasi akademis ke ranah kebijakan agar suatu kebijakan didasarkan pada bukti keilmuan, evidence based. Dari ilmu dan advokasi seperti ini, para ekonom di daerah dan di pusat akan bermakna dan kontributif terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Pada saat ini, mulai banyak para ekonom muda yang baru muncul memberi kontribusi pemikiran buku dan forum ini. Regenerasi perlahan mulai terjadi sehingga sahabat-sahabat ekonom senior seperti Prof. Mari Pangestu, Prof. Ginanjar Kertasasmita, Prof. Ari Kunchoro mulai berganti memberikan kesempatan pada para ekonom muda. Ya. Regenerasi sebagai siklus alamiah juga terjadi pada buku dan forum 100 ekonom ini. Presiden pada saat ini belum berkenan hadir ya. Pada forum sebelumnya kehadiran Presiden memberi pesan yang kuat ya, kebijakan yang kuat untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia dan kebijakan industri untuk menjawab tantangan deindustrialisasi. Rencana kita ke depan perlu program komunikasi dan advokasi dengan pengambil keputusan. Kita sosialisasikan pemikiran di buku ini dengan lebih mudah pada sekarang melalui silaturahim virtual kepada pemerintah, baik itu presiden, kabinet, gubernur, dan seterusnya. Semoga di masa yang akan datang, dialektika sinergi para ekonom dengan pengambil keputusan bisa terus terjadi. Nah, jika tidak, pemerintah terus berjalan ya, dan kita tinggal di zona nyaman menara gading keilmuan. Ya. Terima kasih kepada CNBC Indonesia, teman-teman Indef, dan para ekonom yang hadir, serta pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Didi untuk sambutannya pada hari ini, dan selanjutnya kita akan simak bersama keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Terima kasih Mbak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Prof. Didi Rahbini dan Prof. Didin S. Damanhuri, Ibu Sri Adiningsih, Prof. Rina Indiastuti, Prof. Mudrajat Kunchoro, Prof. dan seluruh ekonom senior yang kami banggakan, beserta pemirsa yang hadir. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden meminta saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah, baik itu di sektor kesehatan maupun sektor perekonomian. Oleh karena itu, di awali ini kami ingin mengupdate terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau boleh slide-nya boleh mulai ditampilkan. Kita lihat bahwa sebetulnya dari jumlah tes yang dilakukan di Indonesia sudah cukup besar, yaitu 2,6 juta tes, dan tentunya semakin banyak tes tentu kita akan mengetahui situasi daripada masyarakat kita. Nah, per hari kemarin kita kasus terkonfirmasi adalah 221.523 dan kasus meninggal atau confirmed fatality rate adalah 8.841. Nah, yang sembuh adalah 158.405 dan yang sedang aktif ataupun dalam perawatan sebesar 54.277 dari jumlah penduduk kita 273.492.454. Jadi kalau kita lihat presentasi kesembuhan di slide berikut itu kita lihat bahwa yang sembuh itu lebih banyak, artinya 71,5% sembuh. Dan ini sudah perbaikan dibandingkan di awal bulan Mei yang lalu, di mana kesembuhan pada waktu itu baru sekitar 15%, dan ini kita sudah 71,5%. Kemudian tingkat fatality rate ataupun yang meninggal yang sebelum mendekati 9%, sekarang sudah sekitar 4%.
Nah, tentu kita lihat perbandingannya beberapa negara dibandingkan global sedikit di bawah, yaitu 71,5 dan global 72%. Fatality rate kita 3,99, global standar 3,18. Kalau kita lihat Jepang sembuhnya 88 dan yang meninggal 1,91, dan Jepang ini hanya melakukan testing kepada mereka yang mempunyai gejala. Sedangkan ini berbeda dengan apa yang diminta oleh WHO. Jadi Jepang tidak mengikuti WHO, demikian pula Amerika sendiri 59,25% sembuh, sembuh ya 2,96 fatality rate. Nah, kalau kita lihat per provinsi, karena arahan Bapak Presiden kita harus melihat secara mikro, bahkan Bapak Presiden menginginkan kita melihatnya bukan hanya mikro, super mikro, yaitu tingkat RT, RW, desa. Sehingga kalau kita lihat nih berbagai kota dengan tingkat kesembuhan tinggi, seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, kemudian yang terendah adalah Aceh 19,23, namun jumlah pengetesan dan jumlah yang dimonitor Aceh relatif lebih kecil, tetapi standar nasional adalah di 71%. Kalau kita bicara DKI sudah di 76,67%, Jawa Barat yang penduduknya 50 juta ini 53,9, dan Banten 69,45. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menyetop pandemi, salah satunya adalah segera untuk memperoleh akses terhadap vaksin, dan pemerintah sudah melakukan uji klinis vaksin yang sedang berlangsung bukan hanya di Indonesia tetapi di China, Brazil, Bangladesh, Turki, dan ini diharapkan selesai di bulan Desember, dan akses vaksin yang diperoleh besarnya adalah 250 juta sampai 300 juta. Saat sekarang 30 juta sudah dikomitmen untuk bisa diberikan di kuartal keempat, sehingga nanti di kuartal pertama kita sudah bisa melakukan vaksinasi subjek kepada keberhasilan pengetesan dalam clinical trial. Nah, kemudian juga kita melalui G42 telah melakukan juga kerjasama untuk mendapatkan akses, dan saat sekarang sedang melakukan clinical trial di UAE, dan akses vaksin kita juga sekitar 60 sampai 110 juta. Nah, ini ada beberapa hal yang kita juga sudah bekerja sama, baik dengan AstraZeneca, kemudian dengan Gavi, CEPI, ini adalah kegiatan multilateral berbagai kelembagaan dan berbagai negara untuk mendapatkan vaksin sebagai public service. Melalui Gavi dan CEPI ini harga daripada vaksin diperkirakan akan lebih rendah, sekitar 3 sampai 5 dolar. Sedangkan yang Sinovac G42 itu antara 10 sampai dengan 20 dolar. Kemudian terkait dengan kegiatan yang lain, yaitu Moderna, kemudian Genexin Korea, dan juga pengembangan vaksin kita sendiri, vaksin merah putih, ini diharapkan juga masuk dalam fase ketiga nanti di pertengahan atau kuartal ketiga di tahun 2021. Nah, ini memang berbagai vaksin, jenis imunisasinya berbeda, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, vaksin Sinovac kelihatannya 2 kali, kemudian ada Sinopharm diperkirakan cuma 1 kali. Sehingga tentu akan berbeda metode dan demikian pula mengenai harganya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan perkembangan ekonomi, kita mengetahui bahwa seluruh dunia mengalami kontraksi, seperti di tabel sebelah kanan, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia itu kontraksinya dalam, minus 17,1, kemudian Singapura minus 12, Filipina minus 16, kemudian yang terakhir India itu juga cukup dalam, minus 18. Namun kita lihat juga Indonesia yang least dalam ataupun yang terkontraksinya lebih rendah dari beberapa negara lain. Oleh karena itu, kita juga melihat beberapa proyeksi dari beberapa lembaga untuk di 2021, IMF memprediksi bahwa Indonesia di tahun 2020 ini year to date-nya minus 0,3, tetapi forecast-nya di 2021 outlook-nya 6,1.
World Bank itu memperkirakan nol ataupun netral di tahun 2020, namun di 2021 4,8. Kemudian di Asian Development Bank itu dari -1 di tahun 2020 dan 2021 5,3. OECD memperkirakan -3,9 sampai -2,8, sedangkan di tahun 2021 adalah 2,6 sampai 5,2. Pemerintah sendiri memperkirakan bahwa di akhir tahun ini range-nya antara -1,1 sampai 0,2, sedangkan prediksi di 2021 di dalam pembahasan APBN 2021 adalah range 4,5 sampai dengan 5,5. Nah, kalau kita lihat tren daripada global itu sendiri itu sudah mulai ada perbaikan. Jadi kalau kita lihat beberapa pelonggaran lockdown telah mempercepat pemulihan ekonomi dan menggerakkan kegiatan ekonomi, dan secara keseluruhan global kegiatan manufaktur juga sudah mulai berkembang, di mana PMI Index sudah di atas 50, namun di beberapa negara termasuk di ASEAN itu masih di bawah 50, namun Indonesia sudah masuk di level di atas 50 atau 50,8, sehingga Indonesia sudah dalam tanda petik pulih akibat beberapa kegiatan, namun ini tentunya kita berharap bahwa momentum ini bisa dijaga. Kemudian kalau kita lihat pasar modal juga sudah mulai rebound, mulai dari negara maju maupun negara berkembang. Indonesia sendiri sudah kembali ke jalur 5.000. Kemudian kalau kita lihat beberapa sektor yang terkait dengan daerah, nah ini pemerintah melihat bukan hanya dalam sektor dari segi pemerintah pusat, namun agregat daerah pun sudah diperhatikan, di mana kita lihat dalam slide berikutnya, itu DKI pertumbuhannya tertekan paling dalam, yaitu -8,22, kedua sesudah Bali -10, kemudian Jawa Timur -5,9, Jawa Barat -5,8, kemudian Jawa Tengah -5,94, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan ini di atas perekonomian nasional. Nah, beberapa daerah ini ditopang oleh sektor pertanian atau juga sektor perkebunan. Jadi di sini kita lihat bahwa sektor pertanian dan sektor perkebunan ini yang least terpengaruh oleh adanya pandemik ini, masih mempunyai resiliensi tinggi, dan DKI seperti kita ketahui bersama bahwa efeknya terhadap nasional besar, karena sebagian besar kegiatan perekonomian mempunyai kantor pusat di DKI Jakarta. Nah, di sini kami melihat bahwa beberapa sektor yang bisa menunjang, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, seperti di Jawa Timur dia masih positif, yang hijau 7,4%, Jawa Barat, kemudian juga di Riau dan Banten, Sulawesi Selatan. Demikian pula sektor yang masih menjadi penghela di beberapa daerah seperti pertambangan penggalian, khususnya nikel, itu di wilayah Sulawesi, kemudian industri pengolahan, itu dan juga konstruksi dan perdagangan. Ini adalah 5 sektor yang bisa mengungkit perekonomian nasional. Nah, dengan adanya program pemulihan ekonomi, beberapa aktivitas secara nasional menunjukkan tren positif. Indeks yang pernah PMI yang pernah turun 27,5 sudah masuk di 50,8. Kemudian penjualan bermotor juga sudah mulai naik. Kemudian juga pertumbuhan retail, indeks keyakinan konsumen juga sudah naik ke level 86,9. Kemudian juga kalau kita lihat dari inflasi, memang inflasi sangat rendah, ataupun inflasi inti di 1,5. Kemudian kalau kita lihat dari segi mata uang, kita menggunakan April 1 karena tanggal 1 April adalah titik terendah daripada pandemi COVID di berbagai negara termasuk Indonesia, di mana pada tanggal 1 April kalau kita gunakan sebagai indeks, maka dibandingkan dengan year to date hari ini, mata uang yang terapresiasi paling tinggi adalah Australian dollar dan yang kedua adalah rupiah, sedangkan Filipina, Malaysia, Singapura dolar,
Thai baht, kemudian Indian rupee dan Japanese yen lebih rendah apresiasinya daripada rupiah. Demikian pula untuk sektor saham, kita melihat kalau kita menggunakan 1 April sebagai batas ataupun indeks, maka kalau kita monitor sampai dengan hari ini, memang beberapa sektor mengalami pertumbuhan seperti agriculture 26%, kimia 21%, berbagai industri 17%, industri manufaktur, pertambangan 16%, keuangan 14%, kemudian infrastruktur 4%. Artinya ini adalah tren yang bisa kita tangkap bahwa ekonomi membaik. Memang kemarin ada hiccup sedikit, namun hiccup ini kemarin sudah terrecover kembali, dan hari Jumat kemarin adalah trading terbesar sepanjang sejarah. Artinya trade-nya positif karena merespon terhadap kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa memang dalam penanganan COVID ini, antara penanganan COVID dan terkait dengan pandemik itu siklusnya berbanding terbalik, di mana kita lihat pada saat kenaikan pandemi COVID, maka ekonomi tertekan paling rendah. Oleh karena itu, pemerintah melihat bahwa penanganan COVID ini sesuatu yang sifatnya jangka menengah, di mana kebijakan budget defisit akan dikembalikan di tahun 2023 di bawah 3%, sehingga tentu antara sekarang sampai dengan 2 tahun ke depan, 2021-2022 menjadi penting untuk penanganan secara terintegrasi. Nah, beberapa program pemerintah yang menjadi perhatian, yaitu sektor kesehatan, itu masih menjadi prioritas utama. Yang bintang 3 atau strip 3 ini adalah yang menjadi prioritas di tahun 2020, kesehatan, bansos, padat karya, dan relaksasi aturan. Kemudian restrukturisasi UKM, penempatan dana dan penjaminan, serta transformasi ekonomi ataupun digitalisasi, ataupun yang disampaikan dalam rapat dengan 100 ekonom tahun lalu, bahwa investasi dan industri menjadi kunci untuk selanjutnya 2021, 2022, dan 2023, termasuk transformasi digitalisasi. Jadi program ini akan terus dilanjutkan di 7 sektor ini dengan skala bahwa skala kesehatan, bansos, padat karya akan terus dilakukan sampai tahun 2021. Kemudian tentu kegiatan lain juga akan dijalankan. Terkait dengan biaya penanganan COVID, pemerintah menyalurkan anggaran sebesar 695,2 triliun, di mana ini terbagi menjadi kesehatan 87,5 triliun, perlindungan sosial 203,9 triliun, insentif usaha 120,61 triliun, UMKM 123,46 triliun, pembiayaan korporasi 53,57, sektoral KL 106, dan keseluruhan program ini dengan perinciannya sudah disampaikan, dan di tahun 2021 program ini dilanjutkan dengan anggaran sebesar 356,5 triliun, karena kita sudah komitmen bahwa pelebaran defisit mulai secara bertahap dikurangi di tahun 2021, 2002, sehingga tahun 2023 kembali pada budget defisit yang 3%. Nah, ini yang untuk sektor kesehatan sebesar 25,4 triliun, UMKM 48,8 triliun, perlindungan sosial dilanjutkan sebesar 110, korporasi 14, insentif dunia usaha dan sektoral maupun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, salah satu yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah program KUR, di mana program KUR ini tahun 2020 ini anggarannya 190 triliun, dan target penyaluran tersebut sudah direalisasikan sampai dengan bulan Agustus sebesar 103,17 triliun dengan debitur sebesar 3 juta orang. Kemudian pemerintah juga melakukan dana untuk pemulihan ekonomi dalam bentuk penjaminan. Jadi penempatan dana PEN di 4 bank himbara itu ditempatkan sebesar 30 triliun dan sudah disalurkan sebesar 79,7 triliun, atau target tersebut yang diharapkan adalah 90 triliun, jadi sudah hampir mendekati target yang direncanakan. Sedangkan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah sudah ditempatkan 11,5 triliun,
dan baru disalurkan sebesar 1,8 triliun, dan ini masih terus karena ini bank yang disalurkan adalah bank-bank kecil ataupun BPR. Kemudian penjaminan koperasi untuk korporasi padat karya ini dalam bentuk penjaminan sebesar 5 triliun yang bisa mengcover sektor sebesar 100 triliun untuk kredit korporasi yang utamanya adalah untuk sektor pariwisata, otomotif, tekstil, produk tekstil, elektronik, furniture, dan usaha lain. Dan sektor-sektor ini adalah sektor yang memang diprioritaskan di dalam program Making Indonesia 4.0. Kemudian program pemulihan ekonomi nasional yang sudah ditambahkan adalah bantuan subsidi upah kepada pekerja, yaitu upah di bawah 5 juta untuk 15,7 juta tenaga kerja dan besarnya sebesar 2,4 juta. Kemudian juga dilakukan banpres produktif untuk 12 juta pelaku, sedangkan nilainya 2,4 juta, dan ada juga yang terbaru adalah subsidi pulsa sebesar 7,2 triliun, dan ini diberikan kepada murid maupun guru selama 4 bulan. Nah, kita juga melihat ada beberapa yang telah direalisasikan, yaitu untuk penyaluran banpres produktif tadi sudah diberikan kepada 5,5 juta dengan total penyaluran 13,4 juta. Sedangkan subsidi gaji dan upah ini yang totalnya 2,4 juta dalam 2 tahap, realisasinya dalam 2 batch sudah 5,5 juta penerima atau 6,9 triliun. Demikian pula ada program yang terkait dengan pekerja informal atau pekerja mereka yang terkena PHK melalui kartu prakerja, di mana subsidinya manfaatnya adalah 3,5 juta, 3.550.000, dan ini program semi bansos. Skema awal target penerima 2 juta dan cara pelatihannya adalah secara offline, namun sekarang seluruhnya secara online. Target penerima ditingkatkan menjadi 5,6 juta. Dari pendaftar realisasi yang mendaftar sudah 22 juta dari 514 kabupaten kota. Yang sudah clean menerima adalah 3,8 juta, di mana 1,6 juta sudah menyelesaikan pelatihan dan 933.000 telah menerima manfaat secara keseluruhan. Nah, kemudian program-program keuangan tersebut bisa diintegrasikan mulai dari mereka yang mendapatkan banpres produktif, kartu prakerja dalam bentuk hibah, kemudian ditambah dengan CSR ataupun PKBI. Nah, ini terus dimonitor dengan kegiatan soft loan, pembiayaan UMKM, KUR super mikro, maupun Mekar, UMI. Nah, seluruh bansos, PKBL, subsidi bunga, penjaminan pemerintah, dan pada akhirnya akan mendorong pengusaha masuk di dalam mekanisme pasar. Nah, selanjutnya pemerintah juga terus mendorong apa yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu melakukan transformasi. Dan transformasi ini diakselerasi dalam periode pandemi COVID dengan transformasi digital. Jumlah penduduk kita yang mampu mengakses internet sebesar 180 juta, pengguna internet aktif ada 150 juta, dan layanan yang 4G sudah lebih mendekati 50%. Dan 32% adalah mereka yang berusia 20 sampai 39 tahun, dan ini konsisten dengan mayoritas yang mengikuti program prakerja adalah usia 20 sampai 39 tahun, dan pendidikannya terbesar adalah pendidikan SMA. Nah, oleh karena itu potensi yang bisa tersedia di Indonesia di sektor digital ini sebesar 133 miliar dolar, untuk ASEAN sebesar 300 miliar. Oleh karena itu revolusi industri keempat atau Making Indonesia 4.0 akan terus didorong, dan ini tentu diharapkan menjadi enabler daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah merencanakan untuk terus mendorong infrastruktur digital, baik itu perluasan daripada jaringan 4G, di mana 12.548 desa yang belum terjangkau 4G, ini akan terus didorong, terutama program 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Ini ada 9.113 desa,
Kemudian satelit multifungsi Satria akan beroperasi tahun 2023 dan ini yang akan menjadi penyambung ataupun melayani 150.000 titik, baik itu sekolah, Pemda, fasilitas kesehatan, dan kementerian lembaga. Dan pemerintah juga akan membuat data center terintegrasi untuk data dari pemerintah, yaitu akan ditaruh di 3 tempat, yaitu di Jabodetabek, kemudian di klaster IKN atau di Ibu Kota Negara, Samarinda, Balikpapan, dan satu lagi adalah di Batam. Kemudian yang berikut adalah persiapan untuk 5G, di mana 5G tentu akan disiapkan secara bertahap, dan 5G diprioritaskan uji cobanya di kawasan-kawasan yang ingin melaksanakan revolusi industri keempat ataupun di kawasan-kawasan industri terintegrasi, dan uji coba ini akan dilakukan secara terbatas. Sedangkan salah satu yang juga perlu didorong oleh pemerintah adalah terkait dengan energi berkelanjutan, di mana program biosolar ini terus dilanjutkan B30, dan juga dengan telah dicobanya diesel 100 berbasis daripada CPO, maka kita confident kita akan melanjutkan program B40 dan juga program terkait dengan roadmap daripada kendaraan listrik. Memang kendaraan listrik di dalam regulasi yang dibuat ini baru akan diberikan fasilitasnya di tahun 2021, sehingga ini sesuai dengan apa yang di roadmapkan oleh pemerintah, dan beberapa pabrik sudah berkomunikasi dan berkomitmen, bahkan untuk baterai pack dan baterai sel beberapa investor sedang berbicara baik dengan swasta maupun dengan BUMN. Dan selanjutnya juga program-program strategi nasional yang dikerjakan secara KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Totalnya ada 4.721 triliun atau 200 proyek yang tersebar di berbagai daerah Indonesia dengan beberapa sektor, baik itu infrastruktur maupun industri, dan juga terkait di sini termasuk food estate yang berada di Kalimantan Tengah. Kemudian pemerintah juga mendorong untuk 10 daerah bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi, terutama investasi daripada orang per orang, ini juga terus didorong dengan juga pemerintah menopang dari segi konsumsi. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan terakhir saya ingin menyampaikan tentang RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja ini kita sudah melakukan pembahasan sampai sekarang ini sekitar sudah update-nya sudah 90% dibahas, dan hampir seluruh klaster strategis, apakah itu terkait dengan sovereign wealth fund, kemudian terkait dengan klaster ketenaga kerjaan, terkait dengan klaster kepastian hukum, klaster UMKM dan koperasi, ini hampir seluruhnya sudah mendapatkan persetujuan konsensus dengan partai politik, tinggal sekarang melakukan finalisasi daripada legal drafting, atau sering kita bahas bahwa harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga melakukan sinkronisasi dan perumusan. Demikian atas perhatian seluruh para ekonom yang terpelajar, kami mengucapkan terima kasih, dan juga kepada Pak Didi Rahbini yang telah mengundang Bapak Presiden, yang juga telah memberikan arahan terhadap apa-apa yang tadi kami paparkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Airlangga. Demikian baru saja kita dengarkan bersama pidato kunci dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Tetaplah bersama kami. Program spesial Sarasehan Virtual 100 Ekonom bersama Indef akan kembali untuk Anda usai jeda.